Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari atau dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang kelima, hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Yang diriwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk lafaz Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Dan kita sudah sebutkan bahwa inti dari pembahasan hadits ini itu menjelaskan dari salah satu dari dua rukun ibadah, yang ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kedua syarat ini. Yang pertama ada al-ikhlas, dan ini sudah berlalu dalam hadits yang pertama, hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Yang kedua dari syarat atau rukun ibadah yang ibadah tidak akan diterima kecuali dengannya, al-ittiba', mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi lakukan dan begitu pula para sahabatnya dalam suatu amalan atau ibadah. Maka siapa yang mengada-ngada dalam suatu syariat, dalam suatu agama berupa amalan atau ibadah yang tidak datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya, kata Nabi SAW, raddun ay mardudun, ditolak, tidak diterima di sisi Allah. Dan termasuk amalan ini, inilah yang dikatakan amalan bid'ah dengan dalil yang lain. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Inilah yang dinamakan bid'ah. Jadi amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi itu adalah sunnah, dan amalan yang menyelisihi tuntunan Nabi atau yang tidak ada tuntunannya adalah bid'ah. Yang sunnah itulah yang diterima, bahkan itu yang dianjurkan. Adapun yang bid'ah, maka itu yang tidak diterima, tertolak, dan tidak dianjurkan. Baik. Kemudian ada beberapa faedah yang kita sebutkan kemarin tentang Aisyah Ummu Abdillah, kunyahnya dan yang semisal dengannya. Tapi ada satu yang saya mau tambah. Kemarin saya katakan bahwa Nabi menginikahi Aisyah di umur 9 tahun dan memasukinya di umur 12 tahun, itu keliru. Yang benarnya beliau menikahinya dalam umur 6 tahun dan memasukinya di usia 9 tahun. Baik, kemudian faedah terakhir kita mengulangnya sebagai bentuk murajaah dan tathbit, penguatan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali, dan ada bid'ah yang ada asalnya, tapi cara melakukannya yang berbeda. Makanya amalan tadi kan kita sudah bagi dua. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Yang mana yang diterima? Yang sunnah, yang muttaba, yang mengikuti Nabi SAW. Adapun bid'ah ditolak. Amalan itu dikatakan dia sunnah, muttaba, kepada Nabi SAW, mengikuti pedoman Nabi SAW dan tuntunannya. Itu kalau amalan itu sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi dari 6 sisinya. Dari 6 sisi. Yang pertama, sebabnya. Yang kedua, jenisnya. Yang ketiga, kadarnya. Yang keempat, tata caranya. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempatnya. Amalan dikatakan sunnah kalau dia menyesuaikan dengan amalan Nabi pada keenam hal ini. Ada satu yang berbeda dari keenam ini, bid'ah. Ada orang yang amalannya misalnya jenisnya sama, kadarnya, banyaknya sama, tata caranya, tempat dan waktunya sama, tapi sebabnya berbeda, bid'ah. Dan kemarin ini yang keliru ya, saya contohkan kemarin orang yang sholat tahiyatul masjid dengan sebab yang lain. Misalnya sebab mencari berkah, itu keliru. Contoh yang benarnya itu, orang yang sholat
misalnya tahiyatul bait. Kan yang disyariatkan apa? Tahiyatul masjid. Salat penghormatan kepada masjid. Sebabnya apa? Ya kalau kita masuk masjid, wajib salat 2 rakaat. Nah, ada orang dia salat 2 rakaat juga sebagai salat penghormatan, tapi bukan sebabnya karena masuk masjid, tapi karena masuk dalam rumahnya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya, dia masuk rumahnya, dia bilang, ayo salat tahiyatul bait ke dulu. Ada ndak ini? Ndak ada. Karena sebabnya beda. Allah jadikan salat sunnah 2 rakaat itu kalau setiap masuk masjid, bukan setiap masuk rumah. Paham ini? Iya. Baik. Begitu pula misalnya poin yang kedua, amalan dikatakan dia sunnah dan muttabi' kepada Nabi SAW kalau sesuai dengan jenisnya. Contoh yang kemarin, kalau ada orang melakukan amalan, benar sebabnya, benar semua tempat dan waktunya, begitu pula kaifiatnya, tapi jenisnya yang berbeda. Contoh dalam kurban. Ada orang kurban, dia kurban pakai apa? Ayam misalnya. Atau dia kurban pakai kuda, kan orang jenis ponto. Itu misalnya orang timur sana kurban pakai biawak atau apakah. Terserah, intinya dia tidak memakai apa yang telah disyariatkan berupa bahimatul an'am. Hewan ternak yang 3. Unta, sapi dan kambing dan yang sejenis dengannya. Seperti kerbau dan apa? Domba. Ya, ada orang kurban, benar sebabnya, kaifiatnya, tata caranya, kadarnya, ya, umurnya misalnya, tempat dan waktunya sama. Tapi hanya saja jenisnya yang berbeda. Dia kurban pakai kuda atau ayam yang tidak ada syariatnya. Ini sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Diterima atau ditolak? Ditolak. Begitu pula yang ketiga, dia harus sama pada kadarnya. Dia harus sama pada kadarnya. Misalnya ada orang yang berwudu, dia cuci anggota wudunya 8 kali. Sembarang 4, 5, 6 sampai 17 kali. Dia bilang bagus ini. Ini supaya memperbanyak cahaya di hari akhir kelak. Benar tidak perbuatannya? Sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Bahkan Nabi SAW telah menyebutkan dalam haditsnya, tatkala menyebutkan tentang kaifiat wudunya, Nabi SAW bersabda, "Man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama." Hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Begitu pula Imam Ahmad disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW setelah beliau menjelaskan tentang mencuci anggota wudu 3 kali, Nabi bilang, "Man zada ala dzalik." Siapa yang menambah di atas 3 itu tadi, faqad asaa, sungguh dia telah melakukan perbuatan jelek. Wa ta'adda, melampaui batas, wa dhalamah, dan dia telah zalim. Paham ini? Ini kalau ada orang berwudu benar, dia mau sholat, sebab wudunya benar. Ya. Jenis yang dia pakai juga, dia pakai air wudu. Ya, bukan pakai air kopi. Benar. Waktu dan tempatnya, tata caranya benar. Tapi jumlahnya, dia cuci anggota wudunya 7 kali. Bid'ah atau sunnah? Bid'ah. Ditolak, tidak diterima. Begitu pula pada kaifiatnya. Ada orang sholat, sujud dulu baru ruku. Diterima tidak sholatnya? Tidak, salah kaifiatnya. Begitu pula pada waktunya. Ya, begitu pula pada zamannya. Ada orang sholat duhur, di sholat asar. Paham ini? Ada orang sholat sunnah rawatib, tapi setelah asar, bukan setelah duhur. Benar tidak? Tidak. Begitu pula tempatnya. Sama seperti umrah dan haji atau ibadah-ibadah yang Allah khususkan ibadah itu di tempat tertentu. Seperti orang haji, ada sebagian dari jamaah yang mengatakan lebih bagus berhaji di India katanya, atau di Pakistan atau Bangladesh. Ini orang-orang dada akalnya. Allah suruh berhaji di mana? Hijjul Bait, di Baitul Haram. Dia pergi berhaji di India. Apa dia mau ambil di India? Hah? Apa yang dia mau ambil? Nah itu. Jadi semua ini bid'ah namanya. Jadi jangan sampai ada orang zikir berjamaah.
Ada orang doa berjamaah, antum bilang, afwan, bid'ah ini yang kita lakukan, jangan sampai tidak diterima. Terus dia bilang, mana bid'ah? Memang tidak ada zikir setelah sholat di zaman Nabi? Nah, jawabannya ini tadi. Bid'ahnya antum itu memang bid'ah yang ada asalnya. Tapi walaupun ada asalnya, tata caranya yang salah. Di zaman Nabi, kaifiat orang zikir setelah sholat itu sendiri-sendiri. Datang antum di hari ini, orang baru kemarin, tiba-tiba bikin zikir berjamaah. Paham ini? Jadi itu bid'ah bukan hanya dari jenis ibadahnya, ada atau tidak di zaman Nabi, enggak. Karena ada bid'ah, asal ibadahnya ada di zaman Nabi, tapi mungkin sebabnya, jumlahnya, tata caranya, tempat dan waktunya itu berbeda. Kapan berbeda? Salah satu saja dari 6 ini bid'ah. Paham ini? Ya. Karena itu boleh jadi orang bertanya seperti itu. Sama juga orang bertanya, mau pakai mobil, pakai unta mau kok? Karena bid'ah itu mobil. Bukan, ini perkara agama. Perkara agama. Adapun perkara-perkara mubah, yang walaupun dia kalau jadi wasilah hukumnya wajib, misalnya kalau dia wajib, tapi asalnya dia mubah, itu tidak masuk. Sama mobil. Mobil kendaraan, ini kan hukumnya mubah. Ya walaupun nanti misalnya hukum kendaraan kalau dipakai untuk sholat, dipakai untuk berhaji, ya sesuai dengan hukum maksudnya. Kalau dipakai berhaji, haji itu wajib, berarti pakai kendaraan wajib. Tapi hukum asalnya dia mubah dan bukan termasuk dari ibadah. Tidak bisa kita bilang bid'ah. Ya, taib. Ini kesimpulan dari hadits yang kelima dan kita sudah masuk dalam hadits yang keenam. Hadits yang keenam kita sudah baca kemarin. Haditsnya Abdullah atau Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kata beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguh perkara yang halal itu telah jelas dan yang haram juga telah jelas dalam syariat ini. Hanya saja kata beliau, wa bainahuma umurun mustabihat. Akan tetapi di antara keduanya, di antara yang halal yang jelas dan yang haram yang jelas, ada perkara yang mustabihat. Perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Tapi kata beliau jalan keluarnya, kalau kita temui seperti ini, faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah istabra li dinihi wa irdihi, menyelamatkan agama dan dirinya. Tapi waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, dia masuk ke dalam perkara yang haram. Pertama, Masya Allah, di sini para ulama membagi perkara dalam agama itu menjadi 3. Yang pertama ada halalun bayyin. Ada yang jelas kehalalannya. Atau sebagian ulama mentakbirnya dengan halalun mahad. Halal yang murni. Jelas keharamannya, terang kehalalannya, jelas dan terang kehalalannya. Kemudian yang kedua ada haramun bayyin. Yang jelas keharamannya. Datang dalil tentang pengharamannya. Kemudian yang ketiga al-mushtabihat. Perkara yang samar. Yang ketiga perkara yang samar. Ya dobitnya, takarannya atau ukurannya, sesuatu yang dikatakan halalan bayyin atau halalun bayyin, ya kalau semua orang tahu jelas bahwa itu halal dan boleh. Seperti hukum memakan makanan yang tumbuh dari tanaman misalnya, ya, atau memakan makanan yang ada di laut. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an."
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan lakum, untuk kalian. Berarti halal, mubah, boleh untuk dimanfaatkan. Fil ardi jami'an, di atas bumi ini seluruhnya, dari tanam-tanaman, hewan, ya, dan yang semisal dengannya. Asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sama dengan makanan laut. Kata Nabi SAW, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Laut itu suci airnya, berarti boleh diminum, boleh dipakai bersuci. Dan halal bangkainya. Maksudnya bangkai yang bisa dimakan, bukan bangkai kapal. Ya, tidak ada suruh antum makan bangkai kapal. Maksudnya halal bangkai dari hewan-hewan lautan. Berbeda dengan daratan, karena ada dalil khusus yang menjelaskannya. Ini semua jelas. Datang dalil yang menjelaskan akan kehalalannya. Begitu pula keharaman yang jelas. Babitnya atau ukurannya, dia diketahui dengan jelas akan keharamannya. Ada dalil yang sharih yang jelas menunjukkan akannya. Sama seperti penghalalan atau pengharaman beberapa hewan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan beberapa hal yang ikut dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Telah diharamkan atas kalian apa? Al-maitah. Makan bangkai. Wad-dam, makan darah. Wa lahmul khinzir, memakan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa saja yang disembelih bukan dengan nama Allah. Menunjukkan juga bahwa yang haram itu bukan hanya zat, tapi cara memperolehnya. Jadi halal dan haramnya sesuatu itu dari dua hal, dari dua peninjauan. Dari sisi zatnya dan dari sisi cara memperolehnya. Di antara dalil yang menunjukkan ini tadi, diharamkan atas kalian apa yang disembelih kepada selain Allah. Menunjukkan bahwa asalnya dia hewan yang boleh disembelih dan boleh dimakan. Tapi kalau disembelihnya karena selain Allah, hewan yang tadinya zatnya halal menjadi haram. Karena apa? Tata cara memperolehnya. Jadi biar sapi, biar kambing, unta atau yang semisal dengannya yang dihalalkan zatnya, tapi mungkin kita curi. Makan ayam, tapi ayam curian. Ya, makan sapi, tapi atau kambing curian. Katanya saya tidak mencuri kambing, Pak. Talinya tapi dia aja mau ikut. Nah, ini zatnya halal, tapi cara memperolehnya yang haram. Sama apabila ada orang menyembelih karena kuburan, untuk wali fulan, untuk syekh fulan, untuk Andre Gurutta, untuk fulan dan fulan, haram dimakan. Apa karena zatnya? Bukan, cara memperolehnya. Ini faedah saja. Syahidnya apa? Hal-hal yang seperti ini jelas keharamannya dalam Al-Quran dan hadits. Datang pengharamannya. Yang ketiga apa? Mushtabih. Mushtabihat, perkara yang samar. Bagaimana dhabitnya atau takarannya? Ya sesuatu yang tidak diketahui apakah dia halal, apakah dia haram. Atau sebagian ulama mentakbir dengan sesuatu yang diperselisihkan akan kehalalan dan keharamannya. Ini termasuk dalam perkara syubhat. Dan inti dari semua itu sebenarnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, perkara syubhat itu juga sebenarnya ada jalan keluarnya. Hanya saja orang yang terkadang membaca dan mendapati perkara-perkara syubhat itu, dia menganggap hal itu syubhat karena beberapa hal. Di antaranya karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu terhadap hukum-hukum syariat. Makanya terkadang ada perkara yang menurut dia syubhat, padahal sebenarnya ada jalan keluarnya, tapi dia saja yang tidak belajar. Begitu pula kurangnya pemahaman.
dan kurangnya tadabbur terhadap ayat-ayat Allah. Itu semua sebab. Wa illa, sebenarnya hal-hal yang syubhat itu ada jalan keluarnya. Ya, tapi orang yang terkadang saja yang mendapati hal-hal syubhat ini yang tidak berilmu, tidak membaca, ya, maka dia terjatuh di dalamnya. Kenapa ikhwas sekalian? Karena syariat ini sebenarnya itu sudah jelas. Sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau kitab Al-Quran. Bagaimana sifatnya? Tibyanan likulli syai', yang menjelaskan atas segala sesuatu. Ditafsirkan oleh Mujahid Ibn Jabar dan selainnya dari kalangan para mufassirin, maksud dari ayat tibyanan likulli syai' ay likulli syai'in umiru bih wa nuhu anhu. Menjelaskan setiap perkara yang diperintahkan dan yang dilarang. Di antaranya apa? Sesuatu yang halal dan haram. Karena apa yang diperintahkan menunjukkan akan halalnya, dan apa yang dilarang menunjukkan akan haramnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila 'alaihim." Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu adzikra, yang diinginkan dengannya apa? Al-Qur'an. Untuk apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzzila 'alaihim. Untuk engkau menjelaskan kepada manusia terhadap perkara apapun yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya yang diwajibkan atas mereka. Termasuk di dalamnya apa? Untuk mengetahui yang halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah, dan pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Syahidnya yang pertama, Allah telah menyempurnakan agama Islam untuk kita. Menunjukkan bahwa hatta perkara yang syubhat itu ada jalan keluarnya. Hanya saja karena kita yang kurang belajar, kurang membaca, akhirnya apa? Kita menganggap perkara itu syubhat. Nah, sekarang bagaimana? Andai kata orang yang seperti kita ini, atau orang-orang yang berhadapan dengan sesuatu yang dianggap itu syubhat, bagaimana jalan keluarnya? Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, faman ittaqa syubhat istabra ali dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang menjaga dirinya, ittaqa dari kata waqa, yaqi. Dari sinilah diambil kata takwa, itu melindungi diri dari apa yang Allah larang dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diambil kata takwa. Waqayaki. Faman ittaqa, barang siapa yang melindungi dirinya asyubhat, dari syubhat, istabra ala dinihi wa irdi. Dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Nah, ini jalan keluarnya. Kalau kita mau selamat agama tak dan harga diri tak, maka jauhi perkara syubhat. Dan di sini juga terdapat faedah, itu sikap yang seharusnya dan sepantasnya bagi seorang muslim dan seorang mukmin. Hendaknya dia bersikap wara, berhati-hati. Maka pada setiap apa yang dia lakukan, kalau ada sesuatu yang meragukan dirinya, lebih bagus dia tinggalkan. Karena itu lebih apa? Lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati. Ini sifat seorang mukmin yang seharusnya. Ya, maka kalau kita mau lebih menjaga agama dan harga diri kita, hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Kenapa? Dilanjutkan sabda Nabi SAW, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Karena orang-orang yang berani masuk ke dalam perkara syubhat, dia tidak tahu ilmunya, dia masuk ke dalam perkara syubhat. Kata Nabi, waqa'a fil haram. Sungguh sadar tidak sadar dia telah masuk dalam perkara yang haram. Kata para ulama, makna lafaz ini ada dua. Waqa'a fil haram, dia masuk ke dalam perkara yang haram, itu ada dua.
Apa maksudnya orang yang masuk ke dalam perkara syubhat dikatakan dia masuk ke dalam perkara haram? Ada dua maknanya. Pertama, ya karena namanya perkara syubhat, itu kan diantara apa? Halal dan haram. Dia tidak tahu. Maka boleh jadi itu haram. Nah, dengan masuknya dia di perkara syubhat, hal yang paling minimalnya dia masuk ke dalam perkara yang haram. Paham ini? Nah, yang kedua, kenapa dikatakan orang yang masuk ke dalam perkara syubhat dikatakan masuk ke dalam perkara yang haram? Kata para ulama, karena seseorang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat itu akan menghantarkan dia ke dalam perkara yang haram. Bicara. Antum seperti gadis yang mau dilamar. Enggak bicara. Bicara. Antum seperti penyanyi juga. Mahal sekali suaranya antum. Luar biasa. Kalau tidak paham, bilang tidak paham. Tapi kalau paham, bicara. Paham ini? Saya tambah lagi 3 di bawah. Itu jadi orang. Bicara. Paham ini? Jadi 2 sisinya. Kenapa dikatakan orang yang masuk ke dalam perkara syubhat sama saja dia masuk ke dalam perkara yang haram? Karena 2 hal tadi. Yang pertama, boleh jadi ya, perkara yang dianggap syubhat itu, yang dia sudah terlanjur masuk di dalamnya, ternyata itu haram. Akhirnya masuk dalam perkara haram. Yang kedua, karena orang-orang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat itu, perkara yang tidak jelas, itu akan menghantar dia kepada apa? Perkara yang haram. Baik. Kemudian Masya Allah, Nabi SAW memberikan perumpamaan. Nabi SAW memberikan perumpamaan untuk lebih memperjelas ya, apa yang beliau maksudkan dengan lafaz sebelumnya. Nabi SAW bersabda, "Karra'i yar'a haulal hima." Perumpamaan seorang yang menghadapi perkara syubhat itu seperti seorang pengembala yang yar'a haulal hima, yang mengembala hewan gembalaannya di daerah hima. Al-hima itu daerah perbatasan seorang raja atau seorang pemerintah misalnya, penguasa. Nah, penguasa itu biasa ada daerah-daerah yang dia patok, dia batasi menjadi daerah kekhususannya. Ya, menjadi daerah kekhususannya. Dan biasa siapa yang masuk ke daerah itu akan dibayar denda. Nah, orang yang mengembala hewan gembalaannya di daerah perbatasan itu, kata Nabi SAW, yushiku ayyar ta'afi, ditakutkan gembalanya itu masuk ke dalam daerah perbatasan itu, sehingga apa? Itu merugikan siapa? Si pengembala. Sama dengan orang yang menghadapi syubhat, diperumpamakan dengan orang yang mengembala di daerah perbatasan. Orang yang menghadapi syubhat itu dia terletak di antara apa? Halal dan haram. Di perbatasan ini. Imma halal, imma haram. Sama dengan orang yang mengembala. Kalau dia mengembala di perbatasan, boleh jadi hewan gembalaannya tetap di daerahnya atau masuk ke daerah orang lain sehingga merugikan pemiliknya. Maka sikap yang paling bagus menjauh dari daerah itu. Seorang pengembala kalau dia mau aman, dia menjauh dari daerah perbatasan itu. Lebih selamat bagi dirinya. Begitu pula orang yang menghadapi perkara syubhat. Lebih bagus dia tinggalkan syubhat itu. Dia ambil yang halal saja, yang jelas. Supaya apa? Tidak merugikan dirinya dan agamanya. Paham ini? Karena kalau misalnya si gembala juga masuk gembalaannya di daerah orang lain, mungkin dia bayar denda. Atau mungkin gembalaannya diambil oleh orang lain. Merugikan dia. Begitu pula orang yang masuk ke dalam syubhat tadi. Itu bisa merugikan dia. Karena boleh jadi perkara yang dianggap syubhat itu haram. Makanya kata Nabi, siapa yang masuk ke dalam syubhat, dia telah masuk ke dalam keharaman. Taib. Hadis ini masih ada pembahasan yang panjang setelahnya. Pembahasan tentang hati. Dan ini kita akhirkan insyaAllah. Sampai pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.